Hari Kamis kemarin seolah menjadi Kamis kelabu bagi pasangan Ridwan Ghani dan Aditya Putri sang istri. Pasalnya setelah 6 bulan lebih berjuang merawat Heru Suprapto sang ayah, hari Kamis kemarin ayahanda Aditya Putri tersebut menghembuskan nafas terakhir karena menderita penyakit kanker stadium lanjut bagian otak. Maka rumah Putri kemarin pun menjadi saksi betapa Putri bersama keluarganya berduka melepas kepergian almarhum dengan ritual doa yang sederhana namun kental dengan suasana sedih bertabur air mata. Kesedihan semakin terpatri di wajah Putri karena Ridwan Ghani sang suami harus tetap profesional menjalani kesibukan syuting sehingga tak ikut mendampingi dan melipur Putri melepas kepergian sang ayah mertua dengan doa seperti berikut ini. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Lillahi rabbil alamin hamdan yafi'na wa yukafu mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Rabbana ighfir lana wal walidin. Paling melegakan tuh papaku masa kritis yang kita sangat takutkan sakratul mautnya itu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi papaku tertidur koma, tiba-tiba dia hanya melek hanya beberapa saat aja untuk mendampingi sakratul maut, kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya itu tadi jam 11.18. Jadi alhamdulillah banget, indah sekali. Terus sekarang saya lihat jenazahnya tersenyum gitu. Mas Ridwan sangat disayangkan. Kasian sih sebenarnya, dia harus kerja, harus syuting, masih lagi jalan FTV-nya. Jadi tadi sempat cuman izin ke rumah sakit, ketemu sebelum papa dimandikan. Jadi bisa peluk, bisa cium, bisa minta maaf sama papa. Walaupun maafnya sudah aku sampaikan waktu tadi ke papa koma, dan Mamang Mas Ridwan kan mengurus papa banget ya, karena kita masih satu rumah sama papa. Jadi papa tahu banget lah gitu. Wajar jika Putri menyayangkan dan kasihan kepada Ridwan sang suami yang turut bersedih, namun tak bisa ikut melepas kepergian sang ayah mertua karena kewajiban syuting. Pasalnya selama 6 bulan lebih berjuang melawan sakit gagal ginjal, almarhum Heru Suprapto selalu dirawat oleh Putri dan begitu ketat dijaga oleh Ridwan. Bahkan demi sang ayah mertua, Ridwan dan Putri mengorbankan masa-masa pengantin baru mereka tanpa bulan madu untuk merawat sang ayah. Dia banyak berkorban waktu, tenaga, dan gitu. Masangin CCTV untuk mantau ayah aku kalau lagi tidur misalnya di kamar nggak ada orang gitu kan, supaya nggak jatuh dan lain sebagainya. Itu idenya Mas Ridwan, dia yang masangin segala macam peralatannya. Punya suami yang bisa menerima aku dan keluarga aku apa adanya gitu tuh berkah luar biasa sih gitu loh. Karena ujiannya buat 6 bulan tuh ya kata masnya rada rusak nih. Cukup berat sebenarnya buat Mas Ridwan gitu, tapi bisa alhamdulillah ya. Enggak, saya jadi ladang pahala. Sayang, perjuangan dan pengorbanan Ridwan serta Putri harus menyerah kalah pada keputusan takdir. Pasalnya, di tengah perjuangan mereka menghadapi penyakit gagal ginjal sang ayah, tanpa disadari Putri dan Ridwan, sang ayah justru diserang penyakit maut, kanker otak stadium lanjut. Serangan kanker inilah yang konon membuat Putri akhirnya menyerah pasrah karena tak tahan menyaksikan penderitaan sang ayah yang harus sering menghadapi rasa sakit luar biasa hingga akhirnya tumbang dalam kondisi koma. Memang
kondisinya lagi udah sangat memprihatinkan banget lah, nggak tega gitu. Jadi sebetulnya papaku pada dasarnya itu udah home nursing, jadi udah dirawat di rumah aja. Kebetulan papaku tuh divonis sakit kanker otak stadium lanjut. Kita tuh taunya papaku tuh stroke karena gejalanya mirip sekali gitu. Anggota kanan papaku tuh mulai perlahan lumpuh lah gitu. Maksudnya terakhir itu memang keadaannya sempat kritis karena papaku mulai terjajah dengan sel kansernya itu luar biasa. Dengan papaku sering step, kejang, panas tinggi sampai 40 gitu. Rasanya nggak tega ya, anak, keluarga gitu. Ya aku sih merasa perjuangan sebagai seorang ayah untuk anak udah luar biasa gitu. Beliau sampai mengantarkan aku 6 bulan yang lalu ya menikah. Jadi kayak tugasnya kayaknya udah mungkin ya baktinya dia sudah merasa sudah melakukan semuanya gitu. Jadi ya sudah ditutup. Dan mengejutkan, di tengah kesedihan luar biasa yang mengguncangnya, sebuah berkah luar biasa justru didulang oleh Putri. Keinginan Putri yang sudah lama mengidam-idamkan agar bisa menimang momongan tiba-tiba terjawab dengan indah. Putri dinyatakan positif mengandung, tepat jelang kepergian sang ayah menyisakan sebuah pemandangan tegar mengulik haru. Karena kehadiran janin yang baru berusia 2,5 bulan dalam kandungannya tersebut seolah menjadi kado terindah di balik duka kehilangan Putri akan kepergian sang ayah. Tak ayal, hari Kamis kemarin ketika harus melepas kepergian ayahnya untuk yang terakhir, Putri pun terlihat lebih tegar dan tak meneteskan air mata. Karena tahu kehadiran bayi dalam kandungannya adalah hadiah yang sudah lama dinantikan oleh sang ayah, sekaligus menjadi jawaban terindah bagi pengorbanan dan air mata duka Putri selama ini. Saya nangis, jadi mungkin di situ loh titik keikhlasan saya udah diuji oleh Allah. Saya udah menyerahkan semuanya sama Allah. Akhirnya 2 hari selang daripada itu saya tes pack, saya hamil. Jadi tunai sekali yang Allah kasih buat saya, pelipur lara buat saya, amanah buat saya. Akhirnya semenjak itu saya nggak gendong ayah saya lagi. Saya mulai menjaga kesehatan saya. Saya yakin kehamilan saya ini pasti kado terindah buat beliau karena ya memang beliau juga sebetulnya sangat menanti. Menyambut tahun baru Hijriah, host Inbox Arnold Leonard melakukan aksi yang tak biasa. Arnold mengikuti pawai obor berkeliling dari kampung ke kampung bersama ratusan warga. Seperti apakah keseruan pawai obor yang baru dilakukan pertama kali oleh Arnold? Simak saja liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.